Pamungkas. Nama saya Roman Ferdiansyah dan kami di sini akan membuat video tentang latar belakang G30 SPKI beserta tokoh-tokohnya dan penyebab peristiwanya. Stay tune guys! Halo semuanya, nama saya Silvi Aris Biantoro. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa singkat G30 SPKI sebelum kita mendalami lebih jauh. Jadi, G30 SPKI merupakan peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia. Peristiwa G30 SPKI ini terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Nah, dari peristiwa G30 SPKI ini terdapat 6 perwira militer Indonesia dan 1 letnan yang menjadi korban. BTW gue udah capek ya. Ini adalah sumur maut, sumur yang digunakan PKI untuk mengubur para jasad-jasad pahlawan revolusioner. Ya, nih sumur itu dalam sumur maut itu dalamnya itu 12 meter dan lebarnya atau diameternya itu 75 cm. Nah, ini guys. Ini merupakan sumur tua di mana menjadi tempat ditemukannya jenazah para jenderal dan sumur tua ini disebut lubang buaya. Sumur tersebut memiliki kedalaman 12 meter dan berdiameter 0,75 meter. Jenazah korban G30 SPKI ini ditemukan pada 3 Oktober 1965 di Lubang Buaya. Lokasi para jenazah tersebut ditemukan oleh resimen para anggota Komando Angkatan Darat. Jenazah korban peristiwa G30 SPKI ini dimasukkan ke dalam sumur tua di Lubang Buaya dengan kepala terlebih dahulu. Proses pengangkatan jenazah berlangsung secara dramatis. Pasukan evakuasi sempat kesulitan mengangkat jenazah Ahmad Yani dan Sutoyo karena tali tidak kuat menopang jasad mereka. Jenazah pertama kali diangkat adalah Pierre Tendian, sedangkan jenazah terakhir adalah DI Panjaitan. Nih, kaca itu tuh, kaca ini. Kalau mau ke dalam kaca. Dari sini. Nah, itu dia isi dari sumur tua ya guys ya, yang bekas penguburan jenazah-jenazah pahlawan revolusi. Pos komando, dia pos komando. Nih guys. Ini yang jelas apa Petrus ngomong? Jadi kita ini ada di pos komando ya. Pos komando ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan PKI untuk menculik para pahlawan revolusi. PKI yang bertugas menculik para PKI. Tadi ada anak kecil pas itu lucu banget aja. Enggak. Jadi di pos komando ini bangunannya itu masih ada 80% masih asli ya guys ya. Masih ada bilik-bilik dan lain-lainnya, tapi sisanya dia udah direstorasi. Jadi kayak apa furniture kayak gitu itu semuanya replika ya guys ya. Dah. Ini semua replika, semuanya itu replika. Ini kan
sini selanjutnya ada rumah serambi penyiksa. Tempat ini tuh digunakan untuk menyiksa para jenderal-jenderal tahanan yang disekap oleh para PKI. Guys, sekarang kita udah nyampe di dapur umum. Nah, rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Let's go, kita masuk guys. Ayo. Boleh. Nih dulu. Sabar. So guys, ini kita masuki. Ini masih kayak vibes-nya masih apa? Ini Kerasa banget ya. Kerasa banget ya guys. Tuh. Nice asli. Halus banget. Sini deh, sini. Ini kita masuk ke dalam sini, masih ada kasur-kasur. Masih gelap dan ya, mereka semua ketakutan guys. Nah, masih ada kuali-kualinya. Ini masih ada kuali-wali wajan. Tempat penampungan air. Oh, kalau ini Kalau itu tempat masak lah. nih kuali. Kuali. Nah guys, di sini ada sisa inilah nih, sisa genteng dari ketiga rumah ini. Itu asli, guys. Ini asli guys. Wah, Bentengnya asli. ini gentengnya. Merahnya apa, Dak? Dadi. Mereknya Dadi. Ayo Siapa yang tahu, guys, guys, kita merek lanjut Dadi. ngevlog lagi. Kita sekarang menuju ke bagian Jadi guys, ini merupakan mobil yang digunakan oleh para PKI untuk menjemput para jenderal ke tempat penyiksaan. Namanya DODGE. Gak guys, itu merek dong. PN Artayasa. Nih, di sini ada penjelasannya. Oke, di sini ada penjelasannya. Yang dijelaskan oleh Saudara Petrus ya. PPA gue. Gak usah guys, gak usah dijelasin ya, karena ini cuma sejarah singkatnya. Ini mobil truk J tahun 1961. Nomor polisnya itu B2982L. Ini adalah replika kendaraan jemputan PN Artayasa. Sekarang divisi cetak uang logam Peruri yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI. Ini dia. Ada yang namanya Old Mobile 98, Toyota FG25, Dodge yang tadi kita samperin ke sana, Dodge 500, ada FV 603 Saracen. Ini Soeharto.
Mobil ini digunakan oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan pemberan. TNI guys ya, mobil tentara. Angkatan darat boy. Mobilnya keren guys, panjang gitu. Mobil sedan ini guys. Panjang banget. Iya. Ini nampak samping. Ini nampak belakang. Old gitu guys. Oke guys. Nah guys, sekarang nih kita mau ke Museum Pengkhianatan PKI. Ikuti kita terus ya, ayo guys. Ini dia alam yang belum direstorasi. Nah, di sini ada miniatur dari lokasi Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Bisa lihat. Nah, di situ utara ya, sono ya. Tuh. Tuh. Itu sumurnya. Sumur. Tuh, sumur. Tuh. Di sini terdapat gambar dari korban pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Guys, lihat guys. Korban. Jadi guys, pemberontakan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh penjajah dari luar negeri atau sekutu, tetapi juga dilakukan oleh para pribumi atau yang berasal dari bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Contohnya aja PKI. Nah, di gambar kedua ini adalah peristiwa penggalian dan pengangkatan jenazah korban keganasan pemberontakan G30 SPKI di Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tahun 1965. Wow. Ada pasti temuannya guys. Ini apa? Ini pas udah ketemu jenazahnya udah diangkat ya? Iya. Ngerinya. Ternyata masih ada guys Penghancuran PKI di Soko pada 28 September 1948. Terakhir ada Peristiwa Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953. Ini dia.
G30 SPKI adalah peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 orang jenderal Angkatan Darat dan 1 letnan ajudan yang dilakukan oleh kudeta Cakrabirawa. Peristiwa ini terjadi di Jakarta sekitar dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dan berlangsung kurang dari 48 jam. Nah, para PKI ini menjemput para jenderal di rumah mereka masing-masing dengan alasan surat panggilan dari Soekarno. Nah, 3 jenderal dibunuh saat penculikan berlangsung di rumah mereka, sedangkan 3 jenderal lain dan 1 ajudan dibunuh di area perkebunan. Jasad mereka kemudian dibuang di sebuah sumur tua di daerah bernama Lubang Buaya. Penculikan dan pembunuhan tersebut dilakukan oleh beberapa perwira Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan pimpinan Partai Komunis Indonesia atau PKI, beserta organisasi sayapnya. Bagi mereka, khususnya pimpinan PKI, tujuan negara tersebut adalah menyelamatkan negara atau Presiden Soekarno dari apa yang disebutnya sebagai kudeta para jenderal kanan. G30 SPKI berakhir setelah Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau biasa disingkat sebagai RPKAD berhasil mengambil alih markas para pemimpin gerakan di sekitar Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Halim Perdana Kusuma pada pagi hari tanggal 2 Oktober 1965. Ban asli nggak sih? Nah, ini adalah Panzer Saraken. Panzer dengan tipe PCMK2 Saraken pada tanggal 5 Oktober 1965 digunakan untuk membawa jenazah pahlawan revolusi dari markas besar Angkatan Darat ke makam pahlawan Kalibata.